Kita itu sudah terlalu deket, saking terlalu deketnya kita tuh nggak berani nawarin produk atau jasa kita. Nah gimana tuh? Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Nabilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, pernah nggak sih sahabat sales nih pernah mendekati customer gitu ya, sudah akrab banget sama customernya, tahu-taunya customernya itu beli sama orang lain, atau kita itu sudah terlalu deket, saking terlalu deketnya kita tuh nggak berani nawarin produk atau jasa kita. Nah gimana tuh? Yuk kita dengerin aja dari Coach Arif ya. Saat ini sudah ada bersama dengan kita Coach Antonius Arif. Yuk kita langsung aja kita sapa ya. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Wah hari ini sumbernya banget ya. Masa? Padahal lapar. Oh gitu. Aduh. Ini udah jam-jamnya kali ya Coach ya. Nah, Coach mau nanya nih Coach, sahabat sales nih. Ada yang sudah deket banget sama customernya gitu ya. Kata siapa? Deketnya, Kata siapa? kata salesnya dong. Gitu. Oh, ngakunya sales? Iya. Oke. Nah, dia bilang udah deket banget nih sama customer. Saking deketnya udah kayak temen deh. Misalnya udah sering jalan bareng gitu kan sama si customernya ini. Cuman anehnya dia tuh kok kayak nggak berani gitu nawarin produk atau jasanya itu gitu ya Coach ya. Atau malah nanti tahu-taunya si customer ini ngambilnya sama sales lain gitu Coach. Nah gimana gitu? Ini ada satu cerita dulu diceritakan oleh salah satu seorang sales di daerah Pekanbaru. Jadi sales ini ngomong aku ya bahwa dia dekat dengan GM di salah satu perusahaan. Oke, kemudian saya tanya, tahu dari mana dekat? Ya, karena saya nggak percaya tuh kalau orang dekat. Definisi dekatnya gimana gitu? Karena orang dekat itu nggak bisa closing jualan kayaknya impossible. Maka saya tanya, maksudnya dekat tuh kayak gimana? Dia jawab, setiap GM itu datang, pasti yang dikontak saya. Yang diajak ketemu adalah saya. Saya jawab, itu lu dikibulin. Tujuannya supaya lo traktir dia. Nggak bisa kok percaya sama gue. Dia beli sama lu nggak? Belum pernah sekali. Nah terus, yang order siapa? Yang order adalah ada GM bagian lain yang order ke orang lain. Jadi bukan dia. Pertanyaan pertama adalah, yang namanya jualan, kan kita tahu bahwa ada yang namanya basic. Buyer, amplify, seeker, influence, dan coach. Ya walaupun di video bisa dicari ya. Tapi saya coba jelaskan dulu, buyer kan pembeli. Amplify itu kan yang merasa sakit. Seeker kan cari informasi. Influence kan yang mempengaruhi. Coach itu kan adalah mata-mata yang bisa ngasih tahu bocoran. Nah pertanyaan menarik, siang orang GM ngajakin makan ini, kondisinya dia sebagai apa? Apakah sebagai buyer? Apakah sebagai amplify? Apakah sebagai seeker? Apa sebagai influence? Atau sebagai coach? Nah, itu dia, Dan jawabannya adalah bukan B, bukan A, bukan S, bukan I, tapi cuma C doang. Lah, terus kenapa di entertain? Corporate mengentertain orang. Ini kalau saya mau ngomong begini udah menggebu-gebu ini menunjukkan saya kekesalan. Kekesalan seorang saya. Kekesalan karena ini ngabisin uang perusahaan aja kerjanya gitu ya. Karena kalau entertain dulu gitu ya, udah gitu bosnya kesel doang, tanda tangan. Dia emang enak aja ya si salesnya makan. Saya jawab pertanyaannya, yang beli siapa? Yang beli GM lain. Loh, berarti bayarnya adalah si GM yang lain. Amplify-nya siapa? Yang menderita rasa sakit itu siapa? Si GM yang lain. Nah, kenapa nggak dia itu yang ya dong, berarti dia mengentertain orang yang salah alamat. Betul dong? Setuju? Ya. Nah, berarti pertanyaan yang menarik, apa yang harus dilakukan? Kalau dia dekat, saya jawab, dekat itu dia punya power untuk membeli. Kalau dia dekat tapi gak punya power membeli, berarti bukan dekat. Kalau dekat minimal dia nanya, lu ada produk apa bro? Kalau dia punya buying power, kalau nggak punya buying power percuma. Saya kasih contoh deh, salah satu coach kita di tempat kita juga, namanya Coach Andre. Coach Andre Wijaya, beliau juga bukan tipe orang yang langsung menawar. Dia tipe orang yang menjalin hubungan dulu, dekat dulu, dan akhirnya customer-nya minta produk sama dia tanpa dia nawarin. Itu kan bener dong? Iya.
Lah kalau gitu berarti kesimpulannya apa? Dekatnya tidak benar-benar dekat. Kalau dekat itu kalau saya kasih gambaran, ada berbagai level. Level 1 adalah cuma tahu namanya, tinggal di mana. Ya, mau kuliah di mana, sekolah di mana, pendidikan di mana. Level 2 tahu ke perusahaannya bekerja di mana. Level 3 dia tahu sampai keluarganya. Level 4 dia tahu tentang apa impian mereka, apa ketakutan mereka. Begitu dong. Nah, pertanyaan menarik, dia cuma tahu sampai di level apa? Kalau cuma tahunya level 1, level 2, nggak bakal beli. Sayang dong ya. Dan selama ini. Nah, gitu, logika saya nggak mungkin kalau kita deket sama customer nggak beli. Nggak mungkin. Iya. Tidak mungkin. Kecuali dia deketin orang yang salah. Betul dong. Iya. Jadi satu-satu jalan apa yang harus dilakukan? Ya berarti cari orang yang tepat. Coach, tapi dia orang yang tepat. Saya jawab, kalau orangnya tepat, pertanyaannya gali kebutuhan atau enggak? Kan ada metodenya. Metodenya kan ada metode SPIN dong. Situasi, problem, implikasi, need, payoff. Dan itu ada videonya juga. Jadi bisa kita cari tahu situasinya mereka. Ada nggak problem yang lagi mereka hadapi? Kan bisa dong kita sambil ngobrol nanya, ada problem nggak? Selama ini tentang pemakaian produk dan sebagainya, tentang kompetitor produknya. Minimal kita nggak usah jualan produk kita cuma nanya. Loh, boleh kayak gitu kemarin ini ya? Oh iya, oke. Gimana? Bagus kan? Minimal gitu dong, dapat informasi. Kalau nggak dapat informasi juga, masih mau nganggap dia deket, lupakan. Minimal dapat informasi bocoran. Kalau bocoran juga nggak dapat, rembesan lah. Rembesan nggak dapat ya berarti lupakan lah, dia bukan sales tuh. Gitu dong. Ingat ya, jangan-jangan dia cuma hanya kayak kalau istilah karaoke ya menghabisi uang perusahaan untuk tanda tangan reimburse. Nggak, saya terus terang kalau lagi kayak gini logika saya nggak masuk akal. Seorang sales harus tahu siapa bayarnya. Sales itu pasti akan menggali spek. Kalau kamu bilang, oh, tapi dia nggak berani, nggak mungkin saya berani jamin. Kalau dia nggak berani, itu menunjukkan kedekatannya berarti belum dekat. Sekarang kita pakai logika. Logika ya. Saya dekat misalkan sama, ya pasti saya dekat ya sama Bu Ana. Salah misalkan saya contoh deh, saya dekat sama Friska deh. Saya dekat sama Friska. Atau Bu Ana dekat sama Friska. Bu Ana berani nggak nanya tentang hal hidupnya dia? Pasti berani dong. Berani dong. Karena dekat. Kalau nggak dekat, kira-kira mau berani nggak nanya tentang kehidupan keluarga? Kalau nggak dekat nggak berani. Itu maksud saya. Kan logikanya nggak masuk akal ya tadi ngomong. Dekat, tapi nggak berani nawarin. Logiknya nggak masuk. Bisa nggak masuk. Kecuali tadi ya saya bilang level kedekatannya hanya sebatas tahu nama. Tahu dari mana? Oh iya kalau jalan-jalan bareng sama saya. Iya dia mau. Yang karena pertanyaan berikut yang bayar siapa? Lu apa dia? Kalau jawab yang bayar dia, berarti benar. Ya dong, yang bayar lo terus, berarti lo dibohongin. Berarti memang sales penting banget itu ya, mengetahui dulu siapa yang customer yang kita deketin ini. Tadi dengan pendekatan basic ya, Coach Yong tadi itu ya. Nah kita tahu dulu dia ini tipe buyer kah gitu ya, tipe amplify gitu kan, atau dia hanya sekedar coach gitu ya. Ya, atau cuma mata-mata aja coach ya, hanya ngasih tahu informasi. Ya, tapi nggak apa-apa kalau kita entertain dia sekali boleh. Tapi yang jelas pasti dia coach itu tidak akan pernah membeli. Karena coach itu hanya membocorkan informasi. Yang membeli adalah buyer. Ya? Iya, harusnya dia minta tahu dong. Tolong dong kenalin gue sama yang ini, bisa dong? Bukankah itu juga Bu Ana melakukan itu? Iya, betul. Ketika kenal satu orang, kita minta tolong kenalin nama yang ini, dikenal nama yang ini, betul nggak? Iya. Kalau udah dikenalin, namanya apa yang terjadi? Pertanyaannya, kenapa mereka mau kenalin Bu Ana dengan orang lain? Karena deket. Kalau nggak deket, mau nggak kenalin? Nggak mungkin. Dan mungkin satu kali ya Coach ya, kita berani minta gitu ya, maksudnya kenalin dengan gue gitu kan. Betul dong, berani minta dong. Iya. Ya artinya kan gini, kalau kita sudah akrab, lo ngomong apa aja kan bebas ya Bu. Kalau istilah saya dengan customer saya peluk-pelukan sama customer saya gitu ya, cowok gitu, saya ngomong, Om apa kabar Om? Ponakan nih, lagi jualan, jangan lupa beri. Kan enak ya, kan udah deket kan? Nah kalau katanya deket gitu ya, kita pegang tangan sama atau peluk Om kita kalau orang yang lebih tua, saya biasanya manggilnya Om gitu. Om, tolong deh Om gitu, pasti bantu. Kan dekat. Dekat berarti berani dong. Iya dong. Iya. Ya enggak? Kalau misalkan itu adalah ibu-ibu ya Chinese gitu, enci gitu, cici ya. Cici. Ade, dede, masa dede nggak dibantu gitu loh, masa dede. Biasanya dia ketawa-tawa, lu bisa aja lu gini.
Ada kayak mana bantulah masalah kan saya juga perlu ini juga kan C juga butuh barang itu, masa kan nggak bantu dikit-dikit lah tapi harga lu mahal ya, sekali-kali namanya bantu adik bisa lah mahal-mahal dikit lah biar adikmu dapat komisi. Itu baru namanya deket gitu. Itu baru deket dong, logik kan? Masuk akal? Iya. Ya memang kerjaan saya memang kayak begitu, kalau ketika jualan ya memang ya harus pinter kayak sama yang saya cerita pernah kan waktu itu kalau saya rekaman sama Bu Ana juga ngomong tentang jualan di perumahan-perumahan yang kampung-kampung yang ditolak nggak dulu. Saya pernah kan kalau ibu mereka tinggal jualan panci gitu kan, jualan panci kemudian kita duduk ngobrol sama ibunya kan gitu ya, duduk ngobrol terus kita sama aja kan kayak jualan panci kan kita bisa ngoceh. Pas duduk, pasti kan ibu, namanya ibu-ibu ya pasti kan kepo ya nanya. Capek ya mas, udah pasti kan dia kan ngomong gitu. Gue kan cuma, iya nih bu, udah kemana-mana pergi dari pagi, dari subuh. Kalau perlu bikin subuh gitu kalimatnya, padahal kerja baru keluar jam 8 gitu. Iya dari subuh, udah jualan. Gak ada, ini buktinya saya deketin gue aja, langsung ibu bilang. Pasti diiba tuh. Ya nggak, pura-pura lah pijit-pijit kaki gitu kan, kayak pegel gitu kan. Dan itu kan, ibu-ibu kan langsung, ih kasihan ya, gitu kan ya. Kita bisa ngobrol kan. Nah itu juga cara kedekatan gitu loh. Kalau itu aja nggak bisa ngelakuin, saya agak bingung sih. Ada yang something wrong gitu sih. Gitu kan Mbak? Iya. Oke. Baik sahabat sales, berarti memang selain tadi penting banget ya kita cari tahu dulu gitu ya customer kita tipenya apa dan gimana kita menjalin hubungan dengan si customer itu gitu ya coach ya. Dan terutama juga bagaimana kita bisa istilahnya menggali kebutuhan ya coach. Itu kan penting banget ya. Apalagi kalau di corporate ya misalnya ya di corporate. Kalau corporate kan belum tentu kita dipijit-pijit atau ini ya coach ya. Tapi gimana kita gali kebutuhan gitu ya. Oh mungkin juga dia coach ya. Saya pernah kok Bu. Nah. Karena orang corporate kan kayak gitu. Kadang-kadang kan kita bisa datengin misalkan orang tertentu kita datengin terus kita peluk gitu kan. Pak apa kabar Pak gitu kan. Itu mungkin. Oke. Bukan tidak mungkin, corporate bisa sama kan salaman gitu ya. salaman kayak gini sih kategorinya belum dekat. Kalau udah dekat tuh biasanya palingan minimal kita bisa nyenggol. Kalau cewek cium pipi gitu ya. Ya kalau cewek cium pipi atau minimal kita ngeledekin dia, lu nggak bantuin gua lu. Minimal gitulah bercanda dengan kita ke bahunya dia gitu ya. Kalau dia bantuin lah masa itu aja bantu. Kayak gitu kan? Ya nggak? Saya ambil contoh. Kemarin saya ngajari perusahaan properti. Saya baru kenal satu kali, Bu. Kok saya peluk loh orang? Coba. Lo baru kenal. Kesimpulannya apa? Sudah akrab. Atau saya so akrab, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, itu yang terjadi maksud saya. Berarti artinya kan, balik lagi kan kitanya dulu yang gimana. Oke. Masuk akal. Oke. Nah, sahabat sales, demikian dulu bincang-bincang kita kali ini. Kalau ada pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita kali ini, yuk layangkan saja ke YouTube channel kita ini ya, supaya YouTube channel kita ini terus bertumbuh. Oke, dengan saya Ana Melani dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.